Gue udah pakai iPhone 11 ini selama 3 bulan, dan menurut gue iPhone 11 ini sangat. Halo semuanya, gue mau kasih Hannes review tentang iPhone 11 ini. Gue udah pakai iPhone 11 ini kurang lebih 3 bulan. Gue akan share tentang 4 aspek yang ada di iPhone 11 ini. Yang pertama tentang display dan body, dan yang kedua tentang kamera, dan ketiga tentang performance, dan keempat tentang baterai life. Langsung masuk aja kita ke aspek yang pertama, yaitu display dan body. Bodi dari iPhone 11 ini memiliki cloningan yang sangat mirip dengan iPhone XR pendahulunya, yaitu memiliki dimensi 150 dikali 75,7 mm dengan layar sebesar 6,1 inch. Kalau dari bodinya sendiri, banyak yang bilang ini bodinya cukup besar, tapi buat gue pribadi, gue ngerasa nyaman aja, mungkin karena gue udah pakai iPhone 7 Plus dan iPhone XR, dimana kayaknya iPhone 7 Plus itu lebih besar sedikit dibanding iPhone XR dan 11. Jadi begitu gue pakai iPhone XR lalu gue pakai ke iPhone 11, itu udah cukup nyaman. Padahal kalau diukur tangan gue bukan tangan yang terlalu besar, tapi gue tetap nyaman aja pakai iPhone ini. Untuk typingnya, untuk gue pakai daily driver kayak sosmed, nonton dan lain-lain, itu cukup nyaman. Cuma balik lagi, besarnya tangan itu tidak berpengaruh dengan pemilihan body handphone. Karena kayak si Arfad, dia lebih memilih iPhone X dibanding iPhone XR. Padahal tangannya bisa, ya gitulah ya. Bisa kalian bayangkan dia lebih besar, tapi iPhone X dia lebih nyaman. Jadi balik lagi, itu semua tergantung kenyamanan kalian. Body dengan ukuran yang besar juga berimbas ke display yang pastinya lebih besar. Jadi iPhone 11 ini memiliki display layar yaitu sekitar 6,1 inch dan memiliki teknologi Liquid Retina IPS LCD, di mana emang secara teknologi itu masih di bawah AMOLED ya. Dan ini juga yang menimbulkan pertanyaan banyak orang, apakah IPS itu jadi lebih jelek dibandingin AMOLED, dan jeleknya itu jauh. Kalau di atas kertas sih memang ya layar IPS LCD itu emang di bawah AMOLED, tapi kalau kalian pakai secara real itu nggak akan terasa berpengaruh karena masih bagus juga gitu. Kalau kalian pakai buat game masih bagus banget, dan untuk nonton juga masih bagus banget. Cuma emang kadang ada minusnya adalah kalau kalian pakai iPhone ini di bawah sinar matahari langsung, itu layarnya akan sedikit redup ya, walaupun brightness-nya udah kalian mentokin di 100%, ya itu balik lagi karena teknologinya bukan yang AMOLED. Tapi apakah itu membuatnya menjadi jelek? Enggak banget. Gua jadi pakai ini dari iPhone XR dengan teknologi layar yang sama, itu tetap bagus. Jadi untuk layar oke lah. Di atas kertas, kamera iPhone 11 ini memiliki spek sebesar 12 megapiksel. Cuma secara teknis, gue rasa udah banyak banget yang bahas di YouTube dan di Google. Gue mau omongin tentang gimana dipakainya secara real life. Kalau di compare dengan iPhone XR, pembedanya itu ada di 3 poin. Yang pertama, di iPhone 11 ini kayak yang kita udah tahu, dia udah punya lensa ultra wide ya, dimana iPhone XR itu belum ada. Lalu yang kedua, iPhone 11 ini udah memiliki fitur night mode, dimana itu cukup membantu lah buat kalian kalau ngetek di area yang minim cahaya. Cuma kalau buat gue pribadi, ini gue kurang suka sih, karena kalau misalkan modenya on dan itu auto, saat kalian pengen foto, padahal menurut kalian itu udah cukup lah cahayanya gitu. Tapi itu bakal ke take dengan shooter yang lama. Kayak yang kita tahu teknisnya, kalau kita pengen ngambil cahaya yang lebih banyak, teknis kamera kan pasti harus memakai shooter yang lebih lambat. Dan kalau kalian ngetek dengan shooter lambat, itu berpengaruh ke kalian nggak boleh nge-shake itu kamera gitu. Nanti bakal jadinya malah blur. Nah, yang kayak gini kan akan merusak momen ya. Misalnya kalian pengen foto momen tertentu dan kalian anggap itu cukup lah cahayanya. Cuma begitu itu auto, ya udah akan buyar aja gitu. Cuma itu semua bisa di on offin kok. Jadi buat tambahan oke lah. Siapa tahu ada yang lebih butuh tentang night mode. Lalu yang terakhir, kamera depan iPhone 11 ini udah bisa dipakein 4K. Jadi kalau kalian tag video lagi bikin vlog, atau kalian mau tag video beauty atau apalah itu, dia udah bisa memakai 4K, dimana artinya itu bakal lebih bagus. Jadi lebih rich tentang kualitas, dan kalian bisa edit di manapun itu juga akan lebih enak kalau mau crop something lah ya. Tapi ya kepake atau enggak, gue sih jarang yang ngetek video sampai 4K apalagi buat kamera depan. Jadi ya balik lagi lah ke pilihan kalian apakah kepake atau enggak. Kalau kita ngomongin tentang performance, udah pasti berhubungannya dengan chipset yang diusung dari HP ini.
Apple ngasih iPhone 11 ini chipset A13 Bionic, di mana itu upgradean dari iPhone XR dan XS series. Mereka cuma dapat iPhone 12 Bionic. Dan Apple juga ngeklaim bahwa A13 Bionic ini lebih cepat 9,65% dibanding A12 Bionic. Tapi menurut gue itu nggak kerasa sih kalau kalian cuma pakai untuk sosmed, nonton YouTube, dan lain-lain. Itu kerasa banget kalau misalkan kalian makainya dengan berat. Contohnya seperti ngerender video, atau pemakaian berat lainnya seperti main game yang berat banget. Mungkin untuk masa sekarang belum terlalu kerasa perbedaannya, cuma nanti sekitar beberapa tahun ke depan, jika kalian compare dengan chipset yang di bawah A13, itu mungkin akan ada terasa perbedaannya, di mana aplikasi games dan lain-lain itu kan pasti akan terus update dan itu membutuhkan chipset yang lebih bagus juga. Lalu kita berbicara tentang umurnya. iPhone 11 ini keluar bersamaan dengan iPhone 11 Pro dan Pro Max di tahun 2019. Kayak yang kita tahu ya, Apple biasanya ngasih 5 tahun untuk umur device-device mereka. Berarti kalau kita hitung, mungkin ini bakalan nggak bisa dipakai lagi dalam tanda kutip itu di tahun 2024. Tapi kita nggak tahu juga ya, karena kayak iPhone 6s di mana itu udah keluar di tahun 2015 kalau gue nggak salah, tapi masih tetap dapet update terbaru dari iOS di 15 dari Apple-nya. Ya mudah-mudahan Apple juga ngasih device-device lain kayak iPhone 6s kayak gitu, masih panjang umurnya. Baterai iPhone 11 dikasih sama si Apple itu sebesar 3110 mAh. Itu cukup update sih dibandingin iPhone XR kemarin. Kalau nggak salah iPhone XR kemarin itu masih di bawah 3000 mAh, sekitar 2900 lah kalau gue nggak salah. Dan ini secara realnya gue udah pernah tes juga di video RWT, kalian bisa tonton di sini atau di sini, nanti gue kasih linknya. Gue cas jam 6 pagi, itu keadaannya 100%, dan masih bertahan panjang banget sampai jam 8 malam itu baru ada di 1%. Kalau kalian pengen tahu gue pakainya untuk apa aja, kalian bisa tonton videonya di link yang gue kasih tadi. Tapi buat gambaran, gue pakainya waktu itu berat banget dari GPS, dan itu turn on-nya panjang banget waktunya, nggak cuma sebentar. Gue pakai juga buat foto video. Pokoknya detailnya akan ada di video yang RWT tadi. Dan yang paling surprise, keadaan baterai health yang gue punya di iPhone 11 gue kemarin itu cuma 84%. Nah ini buat yang mendewakan baterai health, tapi gue rasa di Kope udah nggak ada sih karena udah paham tentang baterai health. Di 84% aja masih tahan segitunya ya, apalagi di baterai yang di atasnya gitu loh. Jadi nggak usah ribut lah tentang baterai health, kalian bisa ganti juga kan. Untuk pemakaian baterainya kalau dipakai game itu kita udah pernah coba, dan itu sekitar 3 jam lah ya, 2-3 jam itu kalian bisa main di grafik tertinggi. Kemarin kita tes pakai game COD dan itu kan lumayan ya, jadi lumayan oke lah untuk baterai iPhone 11 untuk dipakai game. Kalau dipakai untuk sosmedan ya apalagi udah pasti itu aman banget, dimana kalian juga kan nggak full game terus ya. Apalagi kalau dipakai untuk ya jarang-jarang gitu, sosmedan juga nggak full, terus game juga sesekali, itu masih tahan banget. Pokoknya kalau kalian mau tahu tentang real world test itu bisa cek aja di video kita yang tadi udah kita kasih linknya. Di situ ada gambaran lah buat kalian baterai ini tuh gimana gitu. Jadi secara baterai gue juga salut banget sama iPhone 11. Gue belum pernah sih pakai iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, tapi iPhone 11 aja udah cukup banget buat gue. Dari semua aspek yang udah gue bahas di atas, menurut gue semuanya udah mencukupkan lah buat pemakaian gue pribadi. Cuma buat kalian, mungkin ada yang tingkat pace-nya lebih tinggi dari gue sehingga butuh baterai yang lebih gede. Ya kalian bisa timbang-timbang juga dengan iPhone 11 Pro Max atau 12 Pro Max bahkan. Tapi kalau buat pemakaian kayak gue pribadi lumayan cukup gue pakai sih. Gue pakai juga buat kerja, gue pakai juga buat bikin konten, gue pakai juga buat nonton, sosmedan, entertainment, pokoknya semua gue pakai lah. Dan menurut gue itu udah cukup banget ya, walaupun semua pasti ada plus minus. Cuma iPhone 11 ini menurut gue acceptable lah, jadi oke banget kalau kalian yang mau beli. Oke, jadi sekian lah review dari Kope. Kalau misalkan kalian ada tambahan, kalian bisa diskusi di bawah. Siapa tahu ada insight-insight baru yang gue belum tahu, tim Kope belum tahu, dan viewers lain belum tahu. So, thank you semua buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga kita semua selalu terlindungi, diberi kesehatan, dan diberikan rezeki yang lancar. Dan kita doakan juga supaya virus corona yang menyusahkan seluruh umat manusia di muka bumi saat ini hilang dan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi dengan teman-temannya yang baru. Thank you.